Malam merayap masuk, bintang-bintang bertebaran di kanvas langit yang gelap, berkilauan seperti taburan berlian. Di dalam rumah yang hangat, aroma ayam goreng buatan ibu memenuhi udara, bercampur dengan aroma nasi hangat dan sambal terasi yang pedas menggoda. Ira dan kedua orang tuanya duduk mengelilingi meja makan, menikmati kebersamaan dalam keheningan yang nyaman. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring terdengar lembut, sesekali diselingi gumaman pujian untuk masakan ibu. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan memecah keheningan. "Assalamualaikum." Suara seorang perempuan terdengar dari balik pintu. Ira, yang sedang mengunyah sepotong ayam, menghentikan makannya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengenali suara itu. Senyum manis merekah di bibirnya saat ia bangkit dari kursi. "Waalaikumsalam," jawab Ira, langkahnya ringan menuju pintu. Semakin dekat ia dengan pintu, semakin lebar senyumnya. Ia tahu siapa yang ada di luar sana. Saat ia membuka pintu, sosok Ita, adiknya yang bawel dengan lesung pipit menghiasi kedua pipinya, langsung menyambutnya. "Kak Ira," serunya riang. Mereka berpelukan erat, meluapkan rindu yang telah lama terpendam. Teriakan kecil kebahagiaan mereka terdengar hingga ke ruang makan, membuat ayah dan ibu mereka, yang sedang menikmati makan malam, saling bertukar pandang dengan rasa penasaran. Mereka berdua pun bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Ekspresi wajah kedua orang tua Ira langsung berubah bahagia saat melihat Ita berdiri di depan pintu. "Ita, anak ibu," seru ibu, suaranya bergetar haru. Ita menyalami ibu dan ayahnya secara bergantian, mencium tangan mereka dengan hormat. "Ibu, ayah, apa kabar?" tanyanya, matanya berbinar-binar. Ibu dan ayah membelai lembut kepala anak bungsu mereka itu. "Alhamdulillah baik, nak. Kamu sendiri bagaimana?" "Sehat," jawab ayah, senyumnya mengembang. Ira menarik tangan adiknya itu, mengajaknya masuk ke dapur. "Ayo, Ta, makan malam dulu. Ibu masak ayam goreng kesukaanmu," ajaknya, suaranya penuh kasih sayang. Ita duduk di kursi yang kosong di samping Ira, matanya berbinar melihat hidangan di atas meja. Ia mengambil sepotong ayam goreng, aroma rempahnya langsung menusuk hidungnya, membuatnya semakin lapar. Saat mengunyah ayam goreng buatan ibunya, Ita bercerita tentang kegiatannya di kampus. "Di kampus lagi ada kegiatan, Bu, ya. Jadi Ita dapat libur 1 bulan, jelasnya, mulutnya penuh dengan makanan. Belum selesai Ita menjelaskan, tiba-tiba ponsel Ira yang terletak di atas meja berdering. Layar ponsel menampilkan foto Ira dan Ari yang sedang duduk berdampingan, makan jagung bakar di rumah Bapak Mahmud kemarin. Aroma jagung bakar yang manis dan asap tipis dari pembakaran jagung seolah tercium kembali oleh Ira. Ita, yang melihat foto itu, menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan nada menggoda, "Kak, siapa tuh?" "Ganteng banget," ayahnya, dengan nada yang sama menggoda, ikut-ikutan berkata, "Itu Ari, sang pujaan hati kakakmu." Ibunya, yang tidak mau kalah, menambahkan, "Tadi sore Ari barusan dari sini, bawa jagung. Katanya untuk acara Barobox besok." Ira hanya menunduk, pipinya merona merah menahan malu mendengar perkataan ibu dan ayahnya. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ita melanjutkan menggoda kakaknya. "Wah, kayaknya tahun ini saya bakalan punya kakak ipar deh, Bu, ya. Terus tahun depannya saya sudah gendong keponakan. Mudah-mudahan kembar, amin." Ibu dan ayahnya yang mendengar kalimat tersebut langsung ikut mengaminkan. "Amin ya Allah," ucap mereka serentak. Ira, dengan pipi merona merah, ikut mengaminkan dalam hati. "Kakak,
Nanti kalau punya anak kembar emas mau diberi nama siapa? Tanya Ita penasaran. Ratu dan Raja, ta. Jawab Ira spontan, kemudian langsung menutup mulutnya dengan tangan kirinya, menahan malu. Ita dan kedua orang tuanya bertepuk tangan serempak, bahkan ayahnya sampai bersiul menggoda. Wah, 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 mantap, ucap ayahnya. Lalu, dengan wajah yang masih menunduk malu, Ira pamit kepada ibu dan ayahnya untuk mengangkat panggilan video dari Ari. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju kamarnya. Setelah duduk di tepi ranjangnya, Ira pun mengangkat panggilan video dari kekasih tunanetra tercintanya itu. Assalamualaikum, sayang. Apa kabar? Sapa Ira, suaranya lembut. Dari seberang, terdengar suara Ari yang memberi salam dan menjawab pertanyaan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Waalaikumsalam, sayang. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri Baga? Belum selesai Ari menjawab, tiba-tiba dari samping telinganya muncul wajah Ita yang langsung memberi salam kepada Ari dengan manja. Halo, Kak Ari. Sapa Ita, suaranya dibuat-buat. Ira yang kaget campur sedikit kesal, refleks menggunakan tangan kirinya untuk mendorong wajah adiknya itu. Ita hanya tertawa geli, melihat tingkah kakaknya itu. Ari, yang penasaran, langsung bertanya kepada Ira, itu suara siapa, sayang? Dengan suara lembut, Ira menjelaskan, itu adikku, Ita namanya. Barusan tiba dari kota besar, sayang. Dia kuliah di sana, ambil jurusan guru TK. Ari mengangguk tanda mengerti. Kemudian, ia menggoda Ira, wah, anak kecil saja disayang. Pasti kakak iparnya juga disayang dong. Ira hanya tertawa geli mendengar kalimat itu. Lalu, Ita tiba-tiba menyambar ponsel yang masih dipegang oleh Ira. Dengan ceria, ia berkata, tentu saja. Apalagi kalau kakak iparnya seganteng Kak Ari, pastilah aku sayang lahir batin. Ari dan Ira yang mendengar kalimat itu langsung tertawa keras menahan geli. Ari dan Ita kemudian larut dalam obrolan yang penuh canda tawa. Ira tersenyum manis melihat kedua orang yang disayanginya itu langsung akrab, walaupun belum pernah bertemu secara langsung. Ia merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Ita kemudian pamit kepada Ari, memberi salam sambil berkata, aku tunggu Kak Ari besok di rumah ya. Memuach. Dan tanpa menunggu balasan dari Ari, Ita langsung meletakkan ponsel kakaknya itu di atas ranjang, kemudian berlari menuju pintu kamar Ira. Keheningan di antara mereka dipecahkan oleh suara tawa Ari yang langsung membuat Ira penasaran. Kenapa kamu tertawa, sayang? Tanya Ira. Ari, dengan nada menggoda, berkata, kirain tuh aku bakalan dapat kecupan pertama dari pacarku. Ternyata malah dari calon adik iparku. Ira yang tertawa geli mendengar kalimat kekasihnya itu kemudian berkata, memangnya kamu mau dikecup, sayang? Kok nggak pernah bilang? Ari, dengan nada menggoda, melanjutkan, kalau aku minta kecupan jauh dari kekasihku yang pesek itu, bisa-bisa yang ada aku malah diberi tinju maut seperti tadi sore. Ira yang mendengar kalimat itu langsung tertawa geli mengingat kejadian tadi sore di rumah Ari. Ia merasakan sentuhan lembut jari Ari di pelipisnya saat mengecup keningnya. Ira lalu minta izin untuk menutup panggilan videonya lebih cepat karena dia ingin ngobrol-ngobrol dulu sama adiknya. Aku masih kangen sama adikku yang bawel itu, sayang. Hampir 1 tahun gak pernah ketemu, jelasnya. Ari mengangguk mengiyakan sambil berkata, aku sekalian titip salam sama ibu dan ayah, sayang. Spesial untuk Ita, dan double spesial untuk kakaknya Ita. Ira hanya tertawa geli mendengar kalimat itu. Kemudian, ia memberi salam dan menyuruh Ari untuk cepat tidur. Setelah itu,
Ia mematikan panggilan videonya dan berjalan ke pintu kamarnya. Di sisi lain, Ari setelah menjawab salam dari Ira langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. Aroma sabun mandi lavender Ira yang menempel di bajunya seolah masih tercium olehnya. Tiba-tiba, muncul rasa sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Ira besok, juga dengan Ita. Malam yang sepi di luar kamar Ari, tapi di dalam hati Ari begitu ramai dengan suasana yang campur aduk. Ia merasakan kebahagiaan, rindu, dan sedikit gugup menjelang pertemuan besok.